Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan lanjutkan materi tentang teks tanggapan. Nah, pada video kali ini Ibu akan sedikit membahas tentang kebahasaan dari teks tanggapan. Kemarin adik-adik sudah mengetahui ya apa itu teks tanggapan dan jenis-jenis dari teks tanggapan. Dan adik-adik juga sudah Ibu beri tugas untuk memberi tanggapan pada sebuah berita ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan tentang kebahasaan dari teks tanggapan. Kebahasaan teks tanggapan ada 4 ya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kata rujukan, yang kedua kalimat deskriptif, yang ketiga konjungsi intra kalimat, dan yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang menunjukkan pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai kata pengganti dari kata tersebut. Kata rujukan umumnya menggunakan kata tunjuk, kata ganti, dan juga kata keterangan. Nah, pada ilustrasi gambar di sini ada seorang gadis kecil yang mau belanja sayuran kepada seorang penjual sayur. Di situ dia menggunakan kata rujukan yaitu ini untuk menunjuk sayuran yang akan dia beli. Jenis kata rujukan ada 3. Yang pertama adalah kata rujukan berupa kata tunjuk. Contohnya ini, itu, dan tersebut. Kemudian yang kedua, kata rujukan berupa kata ganti orang, yaitu ia, dia, mereka, dan beliau. Kemudian kata rujukan berupa kata tempat. Di sini, di sana, dan di situ. Nah, ini dia yang dimaksud dengan kata rujukan ya. Kemudian kita akan membahas tentang kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang berisi gambaran atau penjelasan tentang sesuatu yang sedang diceritakan. Kalimat deskripsi juga memberikan kesan dalam tulisan seolah-olah pembaca dapat melihat atau merasakan langsung benda ataupun situasi yang diceritakan. Nah, misalkan nih adik-adik menanggapi tentang seekor gajah yang berwarna abu-abu. Di situ adik-adik harus mendeskripsikan seolah-olah pembaca dari tulisan adik-adik ini tadi bisa memikirkan atau melihat dan merasakan langsung gajah tersebut. Kalimat deskripsi pernah ya kita bahas di kelas 7, yaitu kita mendeskripsikan sesuatu dengan serinci-rincinya. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi intra kalimat. Konjungsi intra kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Artinya adalah konjungsi ini masih berada dalam satu kalimat, ditunjukkan atau ditandai dengan menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Klausa itu masih dalam satu kalimat ya. Frasa juga, kata juga masih dalam satu kalimat. Nah, jenis konjungsi intrakalimat ada 3. Yang pertama, konjungsi penerang. Konjungsi penerang yaitu bahwa, yakni, yaitu. Kemudian konjungsi temporal, sejak, semenjak, dan kemudian. Setelah itu konjungsi penyebab, karena, dan sebab. Nah, biasanya untuk konjungsi intrakalimat ini
digunakan masih dalam satu kalimat ya. Berbeda dengan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, konjungsi antar kalimat ini ada 10 ya untuk konjungsi antar kalimat di teks tanggapan. Yang pertama adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan hal yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Contohnya nih, walaupun demikian dan meskipun demikian. Untuk contoh pada kalimat, dengarkan baik-baik ya adik-adik. Contoh pada kalimatnya adalah, saya tidak sependapat dengan Anda. Meskipun demikian, saya tetap menghormatinya. Nah, itulah dia konjungsi antar kalimat, yaitu menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat yang lain. Kemudian yang kedua, konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Contohnya yaitu sesudah itu, setelah itu, dan selanjutnya. Nah, untuk contoh pada kalimatnya, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Contohnya adalah, sebelumnya kita telah belajar tentang konjungsi intrakalimat. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang konjungsi antar kalimat. Nah, itu tadi ada 2 kalimat ya adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi yang menyatakan tambahan di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Contohnya, selain itu. Contoh dalam kalimatnya, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Contohnya adalah Indonesia, yaitu negara yang memiliki ribuan pulau. Selain itu, Indonesia juga memiliki ratusan bahasa daerah. Kemudian yang keempat adalah konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Contohnya, janganlah kita mudah dipecah belah oleh bangsa lain, sebaliknya kita harus menjaga persatuan kita. Kemudian, konjungsi yang kelima yaitu konjungsi yang menyatakan keadaan sebelumnya. Contohnya, sahabatku mengalami kecelakaan tadi malam. Sesungguhnya aku sudah mencegahnya untuk tidak mengendarai sepeda motor saat hujan tadi malam. Nah, itu 5 konjungsi antar kalimat ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, masih konjungsi antar kalimat. Yang keenam yaitu konjungsi yang menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Contohnya malahan dan bahkan. Contoh dalam kalimatnya, adik-adik perhatikan baik-baik ya. Ia adalah relawan perempuan pertama yang dikirim ke negara konflik itu. Bahkan, ia berencana menetap di negara tersebut. Kemudian, selanjutnya yang ketujuh, konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Contohnya nih, namun dan akan tetapi. Contoh dalam kalimatnya, dengarkan baik-baik ya adik-adik. Pasca bencana tadi malam, situasi sudah kondusif. Namun, pemerintah belum mencabut siaga 1 untuk kawasan tersebut. Nah, belum bosan ya? Kita lanjutkan ke konjungsi antar kalimat ke-8. Konjungsi yang menyatakan konsekuensi. Contohnya yaitu dengan demikian. Contoh dalam kalimatnya adalah Indonesia, yaitu negara majemuk. Dengan demikian, diperlukan perluasan hati untuk menerima perbedaan. Selanjutnya adalah konjungsi yang menyatakan akibat. Contoh dalam kalimatnya yaitu pemerintah akan memberlakukan aturan baru terkait transportasi online. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat diminta untuk mematuhinya. Nah, kita sudah sampai yang terakhir ya. Yang terakhir adalah konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya.
Contohnya adalah sebelum itu. Cukup sekian pembahasan tentang kebahasaan dari teks tanggapan. Materi teks tanggapan adalah materi terakhir di semester 1 ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.